Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar kembali salah satu ekosistem yang ada di dalam big data. Ya, selain Hadoop yang sudah kita bahas minggu yang lalu, sekarang ada yang namanya Spark. Jadi Spark ini merupakan salah satu ekosistem yang dapat dijalankan di dalam lingkungan big data. Ya, ini nanti akan kita bahas beberapa komponen yang ada di dalam Spark ya untuk memproses data ya dalam kapasitas data yang besar ya ini. Nah, jadi hampir sama seperti Hadoop. Jadi Spark ini juga merupakan salah satu engine ya, engine yang secara free ya ini diadopsi oleh Apache ya, sehingga beberapa perusahaan dengan ekosistem big data nah ini bisa menggunakan model Spark ini. Nah, ini seperti Hadoop juga ini bersifat open source dan beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk menjalankan Spark ya, ini bisa kita jalankan pakai Scala atau pakai Java, Python dan R. Jadi banyak sekali pilihan dari programming language yang bisa kita gunakan di dalam ekosistem Spark ini. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara Hadoop dan Spark, jadi kalau Hadoop itu sifatnya dia batch, jadi batch computing. Jadi dia ada data, tapi data yang masuk ke dalam Hadoop itu dia di stop dulu, di skip dulu beberapa waktu ya, baru dia bisa memproses. Tetapi kalau Spark ya, ini modelnya dia streaming. Jadi ketika ada data yang masuk, data itu langsung bisa diproses. Misal kita menganalisa suatu sentimen analisis pakai Twitter, nah ini data itu kan akan masuk terus-menerus di dalam Twitter. Ketika kita pakai Hadoop ya, itu data itu akan di tendon dulu. Jadi disimpan dulu sebelum dia diproses. Tetapi kalau kita pakai Spark karena modelnya dia streaming ya, dia langsung ya memproses data tersebut. Nah, oleh karena itu ya, karena model Spark ini yang begitu dinamis ya, banyak sekali beberapa peneliti melakukan penelitian ya dengan menggunakan ekosistem Spark ini. Ini salah satu contoh yang pernah saya tunjukkan, yaitu punyanya Mas Ardi Wijayanto ya. Ini satu kelas S2 saya dulu. Jadi Mas Ardi ini dia membangun ya atau menggunakan Spark ini untuk menjalankan algoritma multikriteria kolaboratif filtering. Nah, ini dia bangun pakai Apache Spark. Yang diteliti apa? Scalable-nya, ya, scalability. Jadi ketika dia dikasih data sekian, apakah dia masih mampu untuk menjalankan ekosistem atau infrastruktur tersebut, dikasih beberapa data, oh ternyata masih bisa ditambah lagi. Nah, itu model dari scalable. Jadi yang diteliti di dalam Mas Ardi ini scalability-nya. Jadi yang diukur dari banyaknya node ya, sehingga node itu dia bisa mampu memproses data tersebut ya. Jadi dia diukur dari banyaknya node ya. Kemudian dari node itu misal satu node berapa waktunya, kemudian 2 node berapa, nah itu dia diukur pakai data hotel. Karena data hotel itu kan banyak sekali pilihan multi kriterianya. Ya, begitu. Nah, kemudian ini penelitian saya terkait dengan Spark juga. Jadi aslinya di dalam Spark itu sudah menyediakan beberapa algoritma machine learning. Tetapi beberapa algoritma yang kita pakai dalam machine learning itu masih bersifat umum ya. Jadi kayak naive Bayes, random forest yaitu sudah disediakan include-nya oleh Spark. Tetapi ketika kita pakai deep learning ya ada, tapi kita harus mengkonfigurasi lagi dengan menggunakan library H2O. Jadi H2O ini saya pakai untuk memproses data, ini data dari NCDC, Database National Climate Data Center yang sampai 10 giga. Nah, kemudian setelah itu dari deep learning itu
dia memproses data 10 giga tadi. Nah, berapa parameter yang diukur? Jadi parameter yang saya ukur itu ada running time, ada throughput, ada average memory, ada average CPU, dan lain sebagainya. Ini didasarkan dari jumlah data dan jumlah node. Nah, yang diukur ini performa dari Apache Spark. Nah, ini kenapa saya tunjukkan. Jadi di dalam ekosistem Spark ini, ya, ternyata sangat available untuk dilakukan suatu model penelitian, misal skripsi atau TA. Jadi kalau kita punya dasar pemikiran untuk membangun suatu ekosistem di dalam Spark, nah ini bisa kita lakukan model penelitian seperti ini. Nah ini sangat available sekali kalau Anda ingin mengambil topik terkait dengan big data. Dan jangan khawatir, data yang disediakan saat ini, data yang ada itu sangat mendukung sekali untuk dilaksanakan suatu model penelitian seperti ini. Ya, seperti NCDC. Nah, itu free, bisa kita dapatkan data itu. Kemudian UCI dataset itu juga sangat mendukung sekali untuk model penelitian dengan model big data. Ya, ini hasil penelitiannya. Ya, bisa dibaca di sana bagaimana cara kita menuliskan dan melaporkan penelitian dengan model seperti ini. Ya, karena ini sangat potensial di dalam membangun struktur big data, ya. Nah, itu terkait dengan penelitian yang ada. Kemudian, ya. Nah, ternyata karena model Spark, kita kembali ke sini lagi, Spark itu Lightning Fast Cluster Computing. Jadi dia mampu, ya, 100 kali lebih cepat dari Hadoop MapReduce. Jadi ada perbandingannya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Spark ini mampu memproses, ya, 100 kali lebih cepat daripada Hadoop MapReduce itu. Karena apa? Karena di dalam model Spark ini, ya, itu dia pakai bukan MapReduce tapi RDD namanya. Resilient Distributed Dataset. Nah, enaknya lagi di dalam Spark ini sudah mendukung beberapa storage yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan data, baik itu HDFS, Cassandra, Hybase atau S3 Amazon. Ya, itu sangat mendukung sekali ketika kita koneksikan dengan Apache Spark ini. Ya. Kemudian, nah ini terkait dengan kecepatan tadi. Jadi kalau running time Hadoop itu sekian, 110 rata-rata running time-nya, ya. Tapi kalau Spark itu hanya 0,9. Ini sangat jauh sekali, ya. Nah, bahasa yang bisa kita pakai, ya, ini hampir sama seperti bahasa SQL-nya. SQL di database, ya, kayak MySQL, MariaDB dan lain sebagainya. Nah ini, read JSON log.json where age lebih besar dari 21, yang dipilih name first. Nah ini, kalau kita paham database, ya, pasti tahu nanti hasilnya kayak gimana. Ini kemudian, ya, enaknya di dalam Spark itu bisa kita tulis dengan menggunakan kode SQL. Ya, jadi SQL itu kita gunakan untuk query-nya, dan untuk pengolahannya itu kita bisa pakai, ya tadi, Java, Scala, Python, R, dan lain sebagainya. Sangat available sekali, ya. Kemudian, nah, ini beberapa fitur yang dimiliki oleh Spark, ya. Jadi di sana ada Spark SQL, ya, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan query. Kemudian ada Spark Streaming yang untuk mendapatkan data, setiap kali data masuk langsung diproses. Kemudian ada machine learning, MLib namanya. Jadi MLib ini bisa kita pakai, tapi defaultnya itu hanya beberapa algoritma yang bisa kita pakai. Misal random forest, ya, kayak tadi, naive Bayes dan lain sebagainya. Nah, enaknya lagi, ya, Spark ini juga bisa Spark run on Hadoop. Jadi dia juga bisa Spark ini berjalan di Hadoop juga. Kemudian ada Kubernetes, ya, standalone. Nah, ini beberapa yang bisa kita kolaborasikan. Kita bisa combine antara Spark dengan beberapa vendor yang lain, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, RDD. Jadi kalau pemrosesan data di dalam Hadoop itu kita pakai MapReduce yang kita potong-potong, ya, ini hampir sama konsepnya.
Hanya saja ya di dalam Spark ini dia menggunakan model pemrograman API yang yang bisa memanipulasi atau untuk memanipulasi dari RDD ini. Nah, RDD ini ya karena dia sifatnya resilient ya, dia ada data, kemudian data itu langsung dipecah-pecah yang akan dimasukkan ke alamat dari node tertentu. Ya. Nih. Nah, di dalam RDD ini juga merepresentasikan satu logical plan. Jadi kayak kita semacam membuat suatu query di dalam suatu database. Itu logical plan. Nanti ada beberapa fungsi ya, kayak map, filter, union. Nah, itu hampir sama seperti kita menuliskan query. Kemudian, nah karena modelnya sifatnya RDD ini, dia resilient dan distribusi. Jadi ketika ada data masuk, nah pasti data itu akan dipotong-potong ya. Tetapi ketika nanti kita ingin menggunakan data tersebut ya, nanti di dalam RDD ini disediakan beberapa suatu command atau perintah untuk ya misal union, filter dan lain sebagainya. Nanti di bawah ada. Nah, oleh karena dia sifatnya resilient ya, dia mendukung fault tolerant sehingga ketika ada salah satu node yang tidak berjalan, ini kita tidak merecover dari awal, tetapi kita bisa menggunakan atau merunning ulang, jadi data itu masih ada, jadi data itu nggak hilang. Nah, itu modelnya resilient ya. Jadi dia mendukung fault tolerant ketika ada salah satu node yang mati, kemudian dia juga bisa merecover ya data yang loss atau hilang ketika ada node yang tidak berjalan tadi. Oleh karenanya ya kemudian di DD ya distributed ini dia data itu ada di beberapa dari node yang kita masukkan ke cluster, kemudian kumpulan data yang terpartisi. Jadi kita nanti punya data kemudian kita partisi berdasarkan dari node yang ada. Nah, operasi di dalam RDD ini ada dua, yaitu transformation sama action. Nah, itu pengertiannya ya. Jadi kalau transformation itu mengkonstruksi atau membuat RDD baru. Jadi ya kayak kita membuat satu table baru. Nah, itu kita masukkan perintahnya. Nah, di sini ada perintah map, ada perintah filter, ada perintah flat map. Ya, lebih dari satu atau lebih dari yang sana. Ini. Jadi transformasi ini kita nanti kayak semacam membuat suatu variabel baru. Nah, variabel yang akan kita proses di dalam transformasi itu, nah kita masukkan ke dalam fungsi action. Di mana fungsi action itu di bawah nanti ada banyak perintahnya ya. Ada reduce, ada collect, ada count, ada first, ada take. Jadi kalau first itu kita mengambil suatu elemen yang paling awal kayak array indeks yang awal. Kalau take yang akhir. Nah, begitu. Nah, di dalam RDD karena dia tersebar ya, distributed and partition, dia tersebar dari beberapa node yang ada ya. Oleh karenanya ada semacam alamat tersendiri. Alamat 1, alamat 2, alamat 3 dan lain sebagainya. Karena memang modelnya tersebar ya, RDD. Nah, ada dua cara pembuatan RDD ini yaitu paralelisasi. Ini kita memparalelkan. Jadi ada data, kemudian kita potong-potong, diparalelkan masing-masing ke alamat node tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan external dataset, yaitu dia mereferensi ke dataset penyimpanan eksternal. Nah, ini bisa kita ada data, tapi data storage yang ada kita itu bisa kita hubungkan dengan dataset atau penyimpanan eksternal di luar dari Spark tersebut. Misal kita simpan di dalam HDFS, padahal HDFS itu di luar ekosistem dari Spark ini. Nah, itu bisa. Itu disebut dengan external dataset. Nah, ini beberapa perintah dari transformation, ada banyak sekali. Ini kayak kita membuat query seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kalau ingin menjalankan query ini ya berarti di komputer kita sudah available dari Spark. Jadi itu. Jadi kalau ini kita ingin menjalankan Redis by Key, ini bagaimana cara jalankannya? Nah, ada contohnya di buku di sini yang dibuat oleh Imam Kholisodin ya sama Evi Riandani ini. Nah, bagaimana nanti kita menginstal Spark? Nah, ini sudah ada panduannya.
tuntunan dari awal sampai akhir. Nah, kalau ingin menjalankan program-program yang ada di dalam sini. Ini karena ini perintah semacam query kayak perintah di Oracle ya. Kalau kita tidak menginstal Oracle, otomatis nggak bisa menjalankan perintah di Oracle itu gitu. Nah, ini ada transformation, kemudian ada perintah action ya. Ini ada reduce, ada collect, ada dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin install, nah bagaimana nanti ketika kita punya data seperti ini, kemudian saya hanya ingin buat ini ekspresi hanya untuk elemen kedua dari tiap tuple dari A, elemen kedua. Nah, bagaimana caranya? Ini hampir sama seperti perintah query. Ya sama. Apa namanya? Kayak tadi select yang pertama tadi. Dia ngambil data dari JSON, kemudian dia di-select where-nya apa. Nah, nanti akan muncul kayak gini dan lain sebagainya. Nah, ini dengan catatan kalau komputer kita sudah stand alone dari Spark tersebut. Oke.